tabloid saya baca, konsultannya Pak Safir Senduk. Thank you, dokter. Thank you. Salam kenal juga buat Tante Maya Romantir ya. Oh iya. Yes. Iya, salam kenal ya buat Tante Maya. Iya, benar ya. Tanteku langsung itu. Iya, aku tahu. Sama toh, ini kawan orang baku dapat di sini. Kita ya. Iya. Bahaya ini bisa baku sedu nanti. Bisa ya, baku sedu. Lo dulu apa? Besar di Manado atau gimana? Saya. Punya Kakas. Oh, Kakas. Oh iya. Iya. Makanya mukanya Manado banget ya. Manado banget. Tukang makan nasi toh. Pak Safir, yes. Ini sekarang nanti, jadi mereka itu kan gini, orang, kalau saya sih terus terang udah mulai bosan ngomong corona nih. Iya. Karena menurut saya orang-orang juga sekarang, ya, life must go on, kan? Iya, betul. Life must go on. Jadi, mereka itu sekarang mungkin kadang-kadang mulai berubah nih ketakutannya. Jadi, antara ketakutan, takut corona sama takut nggak bisa makan nanti. Memang, iya benar. Nah, sekarang kan sebenarnya mungkin akan muncul masalah-masalah lain selain ini di kedepannya. Iya. Kita nggak tahu apa. Vaksin nggak tahu sampai kapan bisa benar-benar ada. Obat-obat juga, ya kita still develop. Yang nyata di depan kita adalah ini bagaimana mengatasi krisis keuangan. Oke. Nah, saya minta Pak Safir Senduk sebagai seorang pakar financial planner mengajarkan orang bahwa ini adalah pelajaran bagi kita semua, orang-orang yang mungkin lupa bahwa kita harus merencanakan tuh keuangan seperti merencanakan kelahiran, udah pasti ada orang lahir. Yes. Mungkin ada orang yang menjadi, tapi dan orang yang sakit juga mungkin sudah ada. Oke. Apa yang bisa mungkin kita rencanakan. Jadi minta Pak Safir Senduk bisa kasih insight soal pada kami. Oke, siap. Oke, siap. Oke. Jam berapa dibukanya ininya? Peserta datang masuk jam berapa nih? Jam 3 bukan ya kan? Gak apa-apa sambil dulu kan ini direkam Pak Safir. Jadi ini direkam. Oh gitu, oke. Nanti kan mereka kalau mau lebih detailnya masuk ke ada kan Pak Safir kan ada kan juga pelatihan kan. Tentu ini bahwa itu memang penting. Nanti kita kasih tahu semua orang bahwa mereka harus melek soal keuangan. Oke. Tentu kalau berbagai keadaan pasti beda. Artinya kita kasih tahu sama kayak dokter juga gitu sih. Habis kita seminar kan juga kan orang kan nggak mungkin bisa benar-benar sesuai dengan dia punya kondisi kan. Jadi pas sampai kan pasti orang-orang mungkin beda. Ada yang punya tabungan, ada yang nggak punya, ada yang punya punya, ada yang mereka mungkin punya mungkin punya warisan, ada yang nggak punya, atau mungkin diwarisin tapi hutang gitu ya. Yes. Oke. Jadi akan pasti lain-lain kan. Jadi nanti kalau semacam itu pasti kan ada lagi sesi lain, Pak Safir kan saya lihat pasti punya banyak pelatihan, webinar, banyak konsultasi. Tapi ini secara introduksi bahwa orang tuh perlu melek uang, perlu tahu gimana cara ngatur uang secara umum itu gimana gitu, Pak Safir. Oke. Siap. Oke. Kita mulai kapan sekarang? Berapa menit lagi sekarang? Atau jam berapa? Kita mulai jam berapa? Sekarang apa jam berapa? Sorry, Mas. Dokter Sonia mana? Dokter Sonia ini. Oke. Ya, oke. Aku naikin dulu ini. Ya. Pak Safir sebentar ya. Pak Safir bisa dengar suara saya nggak? Bisa. Ya? Oke. Bisa. Bisa dengar, oke, baik. Bisa. Ya. Pak Safir, aku mau nanya, Pak. Kalau sebenarnya usia berapa sih dari kecil tuh orang itu harusnya punya tabungan sendiri ya? Saya terus terang, dulu waktu kecil mungkin agak tua baru punya tuh. Iya, saya waktu itu kayaknya baru pertama kali punya tabungan tuh menjelang kuliah loh. Iya?
Iya, itu tuh ya mungkin karena dulu nggak, ya saya nggak tahu juga gimana ya, tapi saya juga waktu kuliah baru punya tabungan tuh. Iya, iya, iya. Baru punya rekening. Sedangkan saya ingat ada teman saya, dia itu anak seorang pegawai bank, dia sudah punya rekening tabungan sejak masih SD. Oke, oke, ya, oke. Nah, saya ingat tuh waktu masih SD tuh saya lihat dia nabung di tabungan pelajar gitu, paling cuma berapa ya dulu ya? Berapa ratus perak sama berapa ribu gitu Iya, malah. iya, iya, iya. Terus? Ya saya bilang kan, kamu kok tabungannya serius amat ya? Maksud saya pikir kan Iya. tabungan itu cuma buat celengan doang gitu. Kecil. Kalau Pak Safir gimana Pak? Oke, jadi gini, sebenarnya kalau pertanyaan kayak gitu, jawabannya sama kayak begini. Pernah nggak kita ngelihat teman-teman kita gitu ya, laki dan perempuan, seringkali mereka, yang laki seringkali dia nggak bisa nyuci piring, dia nggak bisa masak, dan lain sebagainya. Sementara yang perempuan seringkali dia nggak bisa ganti lampu, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sebetulnya kalau mau dirunut-runut, sebetulnya kalau mau dilihat-lihat, itu terjadi karena orang tuanya waktu kecil ya. Kita seringkali, para orang tua kita seringkali melihat kalau kita anak laki, kita dilarang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menurut mereka lebih ke perempuan. Sementara kalau anak perempuan dilarang melakukan pekerjaan yang lebih ke laki-laki seperti ya ganti lampu, ganti genteng dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi adalah ketika besar, bahkan saya sendiri ya banyak hal-hal yang saya nggak bisa lakukan. Sementara banyak perempuan yang dia tidak bisa melakukan hal-hal yang misalnya ganti lampu segala macam itu mereka nggak bisa lakukan. Kenapa? Karena dari kecil orang tuanya sudah mengkotak-kotakan gender seperti itu gitu. Itu terjadi. Padahal itu adalah basic skill yang harus dilakukan oleh kedua laki dan perempuan itu umur berapapun, apakah mereka laki dan perempuan, padahal itu sebenarnya basic skill. Tapi karena orang tuanya sudah mengkotakkan begitu dari secara gender, jadi sampai besar begitu. Bahkan saya sendiri juga begitu kadang-kadang ya. Saya nggak bisa melakukan hal-hal yang banyak orang bilang mesti perempuan yang lakukan. Mau coba itu aja, udah nggak usah ikut bantu di dapur, di luar aja gitu. Nah sama, punya tabungan dari SD, itu juga sebetulnya basic skill. Yang kadang-kadang orang tua bilang, buat apa sih anak kecil punya tabungan, uang juga nggak usah deh, uang makanan kita siapin gitu ya, nggak usah bawa uang jajan ke sekolah, ini makanan kita siapin beres kan gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Secara positif, yes, makanannya bersih. Tapi secara negatif adalah, dia kenal uangnya baru SMP atau baru SMA. Karena sejak SD untuk dilarang dia punya uang jajan sendiri. Kurang lebih jawabannya seperti itulah. Nah, jadi sebenarnya memang tadi bahwa kita kalau kita punya cita-cita ya, kita kan pasti punya cita-cita nih, mau adalah orang misalkan menjadi profesi tertentu ya. Kalau zaman anak-anak sekarang tuh tanya mau jadi apa, katanya mau jadi YouTuber misalnya gitu. Iya benar. Misalnya ya. Nah, kalau kita menyiapkan cita-cita, kita mau apa, semua itu kan memang perlu uang. Dan uang itu bagian dari rencana tersebut kan. Jadi sebenarnya memang harus disiapkan dong berarti kan. Betul. Begitu tadi ya. Nah, ini Pak Safir, seringkali gini, orang mungkin fokusnya bagaimana mencari uang, tapi mereka bagaimana cara mengelola uang. Betul. Iya, betul. Betul. Jadi itulah kenapa kita seringkali fokus gini, aduh kalau mau kerja cari yang income-nya tinggi karena mereka fokus di income kan, dia cari kerja yang income-nya tinggi, dia mencari sekolah income-nya tinggi. Bahkan banyak orang banyak orang terjun jadi dokter karena yang dia lihat income-nya bukan karena kemanusiaan ya. Bahkan seringkali ketika dia lihat income-nya, ketika dia bekerja jadi dokter yang dia lihat adalah cari uangnya gitu. Padahal kan sebenarnya nggak, sama kayak kita kerja jadi hakim. Kamu kalau jadi hakim, Dr. Vito, kalau kita kerja jadi hakim kan nggak boleh cari uang, ngerti nggak? Maksudnya kita jadi polisi, kita nggak boleh cari uang. Polisi, hakim, dokter itu kerja nggak boleh cari uang. Kenapa? Karena begitu dia kerja nyari uang itu berbahaya, betul nggak? Banyak hal-hal nakal yang akan dilakukan gitu kan ya. Banyak hal-hal nakal yang akan dia lakukan. Jadi itu saya pikir itu basic skill. Jadi intinya adalah itu terjadi kenapa? Karena banyak dari kita fokusnya adalah kerja, nyari income-nya, tapi bukan belajar cara ngelolanya. Bahkan di sekolah yang diajarkan adalah bagaimana cara kita jadi spesialis di bidang apapun, Maksudnya sih baik adalah supaya kita jadi spesialis sehingga kita dapat income makin besar gitu ya. Tapi ngelolanya nggak diajarin. Jadi itu saya pikir penting banget buat kita tahu bagaimana cara ngelolanya ya di seminar-seminar online seperti ini kita belajar. Nah, ya tadi prinsip dasarnya adalah bagaimana mengelola uang. Nah, ada juga orang yang begini, mereka mungkin berani berhutang ya, karena mereka pikir mereka akan bayar nanti. Ini adalah generasi yang mungkin saya lihat nih, karena sekarang era digital ya, mereka gampang menggunakan gesekan. Gesekan. Oh juga kan bulan depan kan dapat lagi gajinya kan gitu. Iya, betul. Pernah iseng ya, saya sama teman saya,
seorang dokter gigi gitu ya. Terus kita ngobrol di satu kafe, karena kita lama sekali nggak ketemu. Lalu kita ngobrol, kita bilang, kata dia, coba menurut kamu nih anak-anak muda kayak gini ya, kira-kira gaji mereka berapa gitu. Ini mereka minum minuman ini dan makanan ini, kira-kira waktu itu aku bilang nih habis 200.000, aku bilang. Coba bayangin kalau mereka tiap hari kayak gitu. Kita hitung-hitung lah, kalau rata-rata gaji S1 berapa, aku bilang. Kalau mereka usia segitu, mungkin ada duit. Can we think about that? Itu maksudnya kan. Jadi, mungkin saja orang-orang itu mikir bahwa, oke, gampang, tinggal gesek aja gitu. Nah, menurut Pak Safir, apakah benar memang kalau kita memakai gesek itu kredit card atau debit card sekalipun, itu membuat kita semakin nggak aware bahwa kita sebenarnya mengeluarkan uang yang real? Ya, jadi gini, ini menarik. Kenapa? Karena kalau orang zaman dulu bilang jangan utang deh, karena utang itu jelek gitu ya. Ini zaman dulu ya. Dan zaman sekarang memang itu sebetulnya masih berlaku. Tapi zaman sekarang tuh makin susah. Tahu nggak kenapa? Karena gencaran iklan, gempuran iklan tuh ada di mana-mana. Gempuran iklan ya. Mau dia di TV, kayak di radio, bahkan iklan itu juga masuk di sosial media. Iklan masuk di sosial media, bahkan seringkali banyak di antara kita, acara-acara, event-event itu pun pakai iklan. Sementara kalau kita mengkonsumsi iklan itu sendiri, banyak orang bilang konsumtif. Jadi memang, iya, itu prinsip itu masih berlaku sampai sekarang, cuma memang sudah agak fleksibel. Kenapa? Karena banyak orang merasa bahwa utang itu sebetulnya ada ilmunya. Sama aja kayak kemarin saya diajarin sama pakar kuliner. Makan itu, misalnya makan itu tidak melulu makan enak gitu ya, tapi orang bisa mencapai level tertinggi dari makan adalah bahwa orang tuh perlu punya kecerdasan dalam hal lidah. Juga sama, utang itu juga ada kecerdasannya. Nah, cuma masalahnya banyak orang tidak punya kecerdasan utang ketika dia ngambil utang gitu. Nah, sebaliknya banyak orang mengambil utang untuk hal-hal yang produktif. Nah, itu nggak apa-apa. Contoh banyak sekali pengusaha-pengusaha berhasil, malah seringkali mereka bisa berhasil. Kadang-kadang proyek-proyek itu pakai utang. Bahkan kalau nggak pakai utang malah nggak bisa. Seperti itu. Jadi memang perlu ada kecerdasan utang deh. Dan sayangnya baik di antara kita nggak tahu kecerdasan utang itu seperti apa. Nah, jadi sebenarnya satu, hutang itu nggak haram sama sekali dalam prinsip keuangan berarti ya? Betul. Nggak haram, yang penting kita punya kecerdasan utangnya. Cuma zaman dulu saya ngerti banget kenapa orang bilang jelek, karena kecerdasan utangnya belum ada. Cuma sekali lagi bukan berarti setelah ini dia bilang, oke, kalau gitu kata Pak Safir ambil utang aja. Nggak juga. Karena memang ada ilmunya. Ilmunya adalah ada barang-barang yang sebaiknya boleh dibeli dengan utang, ada barang-barang yang sebaiknya tidak boleh dibeli dengan utang. Ilmu itu yang mesti dipelajari. Oh, itu dia. Nanti makanya mesti ikut pelatihannya Pak Safir nih. Aku aja pengen ikut nih, makanya ya mengenai itu detailnya gimana. Jadi, orang seringkali juga mungkin tanpa sadar ya. Kalau aku rasa gini nih, sekarang ini generasi, tau nggak Pak, pernah denger gini nggak? Jadi di Korea Selatan itu, sekarang itu lagi ada semacam, apa ya, paham dari generasi milenial. Karena gini, karena inflasi terlalu tinggi nih. Inflasi kan tinggi banget kan. Jadi kayak maksudnya, bagi mereka itu, mereka kadang-kadang mereka tuh udah kesel ngeliat orang tua kalau cerita, dulu saya seumuran kamu, saya sudah beli rumah. Dulu seumuran kamu, saya sudah beli tanah gitu. Nah, sekarang kan mungkin bagi generasi yang sama, di usia yang sama, mereka nggak mampu beli kayak gitu. Sehingga mereka akhirnya berpikir gini, udahlah, saya usia segini, sekarang saya mau senang-senang, saya mau nabung sampai kapan juga, kayaknya nggak akan kebeli tuh rumah sama tanah katanya. Udah aja saya pakai poya-poya gitu. Yang penting kalau tanya, kamu kan nabung biar bahagia. Nah, mereka bilang, lah sekarang saya udah bahagia kok, ngapain nabung lagi gitu. Ya. Kalau ini saya yakin ini bukan pertanyaan, ini sekedar sharing. Saya punya tanggapan sendiri sama sharing itu. Jadi gini, jadi sebetulnya orang tua kita dan kita itu lahir pada situasi yang berbeda gitu. Yang kedua, kita dan orang tua kita lahir pada kondisi dan values yang berbeda. Untuk orang-orang tua kita 10, 20, 30 tahun lalu, values mereka adalah kemakmuran itu ditandai dengan kepemilikan aset. Setuju nggak? Kemakmuran dengan aset. Kalau kamu belum punya mobil, belum berhasil secara karir. Dan ini banyak yang bilang, saya ingat banget, 20 tahun lalu, kamu berhasil dalam karir hanya kalau kamu punya kendaraan. Belum punya, belum berhasil gitu ya. Rumah nggak bisa sembarang rumah, harus tingkat, kalau perlu gini-gini. Bahkan seringkali makin berhasil karir dia, makin luas rumahnya, ada kolam renang dan lain sebagainya, dan mobilnya berubah gitu ya. Zaman sekarang values-nya udah berbeda, Dr. Vito. Zaman sekarang values-nya adalah experience, pengalaman. Saya nggak masalah, saya nggak punya aset. Yang penting saya sudah pernah pergi ke negara itu. Kamu belum pernah kan? Oh iya, benar juga ya. Jadi ini terjadi perbedaan, values-nya yang berbeda. Mereka sekarang yang ngetop itu adalah mereka inginnya ada experience katanya. Jadi kan kalau experience kan, kayak yang penting mereka udah, dia bilang, aku foto-foto itu, katanya foto itu bisa dikenang selamanya gitu. Aku udah pernah kesini. Iya, benar. Dan yang menarik adalah saya nggak bisa bilang salah benar, itu nggak ada yang salah atau benar, karena memang values-nya udah berbeda.
orang tua menganggap nih anak muda ini nggak benar nih punya seperti ini. Sebenarnya anak muda bilang, iya saya sih punya aset, tapi dengan punya aset, so what? Gitu. Emang kenapa kalau saya punya kendaraan bagus, segala macam, saya punya tas bagus, udah punya experience, belum dia beda makin. Saya mah, Pak Safir, saya udah umur 23, udah pergi ke negara itu. Jadi emang values-nya sudah berbeda, dan saya pikir kedua generasi ini mesti saling memahami lah satu sama lain. Nah, ini menarik. Mas Safir, ini saya pengen ke Dr. Sonia nih. Dr. Sonia ini soalnya sebagai seorang dokter, beliau ini kreatif, pikirannya inovatif, selalu. Mas Safir, apa kabar nih? Kangen banget, udah lama. Baik, kangen juga, kangen juga. Sehat selalu ya, Aduh, Pak. background-nya bagus banget sih. Biasa ini pinjam komputer anak tadi, makanya rebutan dulu. Iya. Mas Safir, gimana sekarang? Masih sibuk atau stay home? Work from Stay home? home, ya, stay at home. Kadang bosen, tapi supaya nggak bosen, dia beli kopi buat buka puasa lah, segala macam. Kita ya bikin semangat background-nya online. keren tuh. Mas Safir background-nya di taman ya? Lagi deket taman. Ya, jadi kebetulan rumahnya tuh ada jendelanya nggak ada, kita ada rumput buatan lah. Jadi biar hijau-hijau dikit. Keren. Sorry telat nih tadi diskusinya udah sampai mana, Dr. Vito? Waduh, tadi kita udah masuk, sebenarnya kan tadi aku udah bilang bahwa Pak Safir ini saya udah kenal lama sebagai seorang pakar financial planner, dan saya memang tahu bahwa dari awal itu saya nggak gampang untuk kita bisa paham mengenai mengelola uang. Saya baca buku, dan maksudnya ketemu orang pun belum tentu bisa menjelaskan seenak Pak Safir kayak gini. Menurut saya, enak banget emang. Makanya nih, kita undang nih hari ini ya, soalnya Pak Safir nih keren banget emang. Ini direkam kan, by the way, Dr. Vito, biar nanti kalau yang nggak bisa lihat, bisa lihat besok-besok. Nggak mungkin bahas semuanya, tapi saya ingin memberitahu pada orang-orang bahwa sebenarnya krisis itu bisa diperkirakan mungkin ya. Dalam arti gini lah, oke lah, mungkin berarti susah diperkirakan, tapi kalau kita punya financial planning, harusnya risikonya lebih dikecilkan. Makanya aku mau dengar Pak Safir mau bicara apa dia mengenai sekarang mengalami krisis seperti ini. Iya, karena ini Pak ya, semua tuh ya sekarang ya, jadi kemarin tuh pas pertama kali COVID ya, kan aku juga ada bisnis kesehatan nih, Pak Safir. Jadi kemarin tuh bulan apa ya, aku ingat banget, awal Maret ya, pertama kali diumumkan COVID kan ya, Pak Dr. Vito waktu itu sama Pak Jokowi itu tanggal, pokoknya awal deh, kayak 5 gitu ya, 5 Maret gitu. Iya, betul. Tuh, langsung tuh aku punya bisnis kesehatan kan melejit gitu ya. Melejit pembeliannya, soalnya kan orang-orang pada takut. Iya, jadi tuh yang setahu saya tuh yang melejit ini tuh bisnis kesehatan lah ya, kemudian makanan, minuman, soalnya kan mereka kan takut di lockdown, jadi semua pada beli-beli kan, makanan, frozen food, terus kesehatan, terus hand sanitizer, disinfektan gitu. Nah, terus tuh aku inget tuh mulai pertengahan April, nah itu udah mulai, jadi semua orang tuh bisnis itu ke arah itu, Pak. Jadi yang tadinya jual kosmetik misalnya, atau yang tadinya jual yang lain tuh langsung semua botol-botol berubah ya, switch ya. Langsung semuanya jadi antivirus, Pak. Maksudnya yang barang-barang antivirus langsung shifting, Pak, semuanya. Jadi kayak aku tahu tuh beberapa teman aku punya pabrik kosmetik, dia semuanya langsung bikin hand sanitizer. Semua botol-botolnya dipakai buat sanitizer. Jadi sekarang semua mahal kan, botol-botol tuh kecil, itu mahal tuh bulan Maret akhir, aku ingat tuh. Maret akhir awal. Udah gitu, semuanya botol-botol kecil mahal. Terus orang-orang pada beli masker kan, buat dijual gitu. Masker, pokoknya semua alat-alat kesehatan lah ya, UV, lampu UV, ultraviolet itu, vitamin-vitamin, semua langsung di WA group pada jualan. Vitamin C, vitamin D gitu. Nah, itu sekarang tuh ya, April akhir ke Mei, itu tuh berkurang banget gitu. Jadi supply masker tiba-tiba banyak. Udah gitu ada jual rapid test, sekarang juga jadi murah-murah. Gitu. Kayaknya udah supply-nya terlalu banyak, kemudian demand-nya itu ya kan orang udah beli tuh di awal, jadi kan udah cukup dong, kan nggak habis gitu Pak, semuanya kan nggak langsung habis. Kita kayak suplemen gitu kan, semua desinfektan gitu, sanitizer kan mungkin udah ada lah ya, kita maksudnya ya ada yang pakai terus, cuma kan mungkin nggak cepat habis gitu kan, kecuali nanti ini 1 Juni kalau pemerintah buka PSBB lagi, udah mulai kayak di Taiwan kan, teman saya tuh ada yang pergi ke Taiwan karena suaminya orang Taiwan, Pak. Dan itu udah nggak ada PSBB, udah nggak ada lockdown, di sana tuh almost zero kasusnya. Jadi udah pakai, tapi semua masih social distancing sama masih pakai masker, tapi semua udah buka. Tapi harus tetap cuci tangan, pakai alkohol.
Iya, jadi tuh benar-benar perubahannya tuh drastis banget. Jadi semua distributor sama reseller saya juga pada aduh shock kan. Jadi waktu itu semua harga mahal naik. Alkohol segala bahan baku semua naik. Terus tiba-tiba semua sekarang pada turun lagi gitu. Udah gitu perubahannya sebulan ini benar-benar ini gitu, Pak. Udah gitu sekarang perusahaan-perusahaan yang banyak yang PHK-in karyawan karena nggak ada pemasukan, terutama perusahaan-perusahaan yang nggak berhubungan sama kesehatan dan makanan gitu ya. Banyak yang PHK, kemudian ini banyak yang mau sampai kapan gitu kan Pak Safir gitu. Sampai coronanya kan Dr. Vito dan aku juga belum tahu ya kan vaksin belum ada sampai sekarang. Mau sampai kapan corona ini? Kalau prediksi kayak Spanish flu sih katanya 3 bulan tuh masih gonjang-ganjing lah gitu ya. Atau kalau nggak tahu sih katanya prediksi sih masih ada perambatan sampai tahun depan. Makanya kita mau nanya juga nih sama Pak Safir. Ini kira-kira gimana nih Pak prediksi dan kita harus gimana nih supaya bisa selalu? Jawabannya gini, aku sering banget ditanya gitu ya, setiap awal tahun selalu banget media nanya, Mas Safir kira-kira investasi apa yang bagus tahun 2020 ini? Saya selalu bilang gini, saya nggak tahu investasi apa yang bagus. Kalau saya tahu, saya nggak akan kasih tahu Anda. Saya bilang gitu kan. Kita nggak akan pernah tahu gitu. Cuma yang bisa kita lakukan adalah kita bikin pengamanan sendiri apa yang bisa kita lakukan. Nah sebenarnya gini, kuncinya adalah bagaimana caranya supaya kita tetap bisa bertahan kalau misalnya karantina ini terus dilakukan ya. Walaupun misal kalau jadi Juni udah ini. Dan banyak orang, saya lihat kemarin orang mungkin Maret, April udah pada bosan, akhirnya pada keluar lagi. Kemarin salah satu restoran franchise terbesar di dunia mau tutup di Sarinah gitu ya. Orang-orang udah bosan kan di rumah. Tapi kan bukannya karena dia bangkrut kan Pak, itu karena Sarinahnya kan sama Pak Erick kan mau berubah. Iya, mau berubah. Maksudnya orang-orang mungkin pada bosan kali, akhirnya mereka keluar rumah, dia ngumpul gitu ya, lebih karena itu gitu ya. Intinya adalah kita harus tahu bahwa setiap masa itu ada ekonomi naik atau turun dan ada permintaan yang bisnis yang naik atau turun gitu ya. Dan itu yang kedua adalah bisnis yang naik dan turun tidak hanya didasari oleh permintaan pada zaman itu, tapi juga didasari pada kondisi saat itu. Seperti sekarang ada wabah, orang diminta di rumah. Maka yang biasa terjadi adalah mungkin permintaan pada produk-produk kesehatan meningkat, sanitasi meningkat, makanan meningkat, e-commerce meningkat, tapi mobil, otomotif terkapar, wisata juga tewas segala macam. Ya, hotel ya. Iya, kalau kita bicara keuangan, yang mesti kita lihat adalah apa yang terjadi pada saat sekarang ada. Yang permintaan tinggi, yang mana pelan-pelan kita bisa shifting ke situ, tapi jangan persis sama. Contoh misalnya, kalau misalnya orang fokus di kesehatan, kenapa nggak kita jangan masuk fokus di produk kesehatan kalau memang sudah banyak, tapi kalau secara bisnis masuk ke produk-produk yang memang berhubungan dengan kegiatan keluarga di rumah. Banyak orang di produk sanitasi, masker udah terlalu banyak lah seperti itu. Orang bisa fokus di situ, produk-produk yang di situ orang yang permintaan tinggi tapi yang tidak dilirik orang juga. Kemudian juga bagus. Contoh produk-produk yang berhubungan dengan alat kesehatan rumahan ya, mini barbel lah, segala macam. Kemudian itu produk olahraga rumahan, yoga mat lah, segala itu permintaan tinggi. Tapi orang lupa bahwa orang terlalu fokus di produk kesehatan, produk sanitasi mulu. Dan juga yang juga menarik itu adalah produk makanan jadi dalam bentuk frozen gitu. Karena banyak orang mungkin sembako oke, tapi juga frozen makanan jadi ini juga menarik ya. Karena kalau produk kesehatan udah terlalu banyak, sanitasi udah terlalu banyak. Iya, udah terlalu itu harga udah turun sekarang Pak. Udah turun semua. Jadi intinya adalah lihat produk lain yang juga dibutuhkan tapi orang lupa. Tapi ya masih butuh sih ya, maksudnya kayak desinfektan kita tetap butuh terus ya Pak ya. Cuman ya kalau mau baru mulai ke situ ya jangan ya. Kalau sudah terlambat karena mereka sendiri yang profesi dokter seperti Anda juga, Mbak Sonia itu juga pasti udah mikirin duluan masuk ke produk-produk seperti itu. Iya, aku memang udah suka kesehatan, udah addicted gitu sama maksudnya kebersihan kan dari kecil. Ya udah, jadi emang udah pikirannya tuh udah ke kesehatan terus. Iya. Jadi ke itu ya Pak ya, ke frozen food terus. Frozen food gitu ya, kemudian olahraga. Sekali lagi sembako juga ya, bahan pokok ya. Kemudian mainan dan permainan. Kemudian herbal juga menarik, herbal ya. Ini permintaan orang herbal juga menarik. Kemudian ya udah 5-6 itulah. Itu juga. Mainan anak olahraga rumahan gitu. Mainan anak penting, apalagi yang edukasi ya, karena kan anak tuh bengong loh di rumah, maksudnya kan online terus udah gitu capek tuh nggak sih? Matanya kan ngeliatin online terus kan Pak, online
online belajar gitu. Betul. Bahkan saya sendiri juga punya toko bisnis permainan anak, nggak hanya anak ya. Jadi anak bisa main sama orang tuanya, istilahnya board game. Jadi orang tua bisa main sama anaknya, suami bisa main sama istrinya. Pokoknya apa namanya biar ada Instagram ya, namanya Citra's Place, diambil dari nama istri Citra Utami. Citra's Place, tempat Citra's Place. Nah, itu mainannya semuanya ada. Ada. Di Gading Serpong ada. Harga gamenya itu dari mulai 200.000 sampai 800.000 rupiah. Oh, boleh tuh nanti ya kita Google ya. Citra Place ya? Citra's Place. Oh, pakai S. Citra's Place. Oh, aku demen banget tuh mainan sama anak sih. Cuman kadang-kadang kita kan sekarang udah ini ya. Wah, udah nah itu nggak bagus. Udah penuh sama sosial media. Dengan adanya game begitu, anak bisa main bareng sama orang tuanya, suami bisa main sama istrinya, anak bisa main sama kakak atau adiknya. Dia tuh menjalin kebersamaan, menjalin interaksi. Oh, gamenya apa aja tuh Pak yang menarik contohnya? Banyak banget, dari mulai game kartu, dari mulai game yang pakai dadu, segala macam. Ambil beberapa boleh. Dokter Pendek juga boleh diambil. Ya kayak gitu ada banyak banget. Yang menarik ya untuk bonding, karena yang menurut saya kan maksudnya saya sih termasuk salah satu orang yang menurut saya bahagia gitu ya, atau dokter. Iya betul. Maksudnya kalau dengan maksudnya ya walaupun maksudnya kondisinya kan di luar kan maksudnya banyak yang terpuruk secara ekonomi maupun kesehatannya juga. Yes. Kalau kita lihat dari sisi psikologinya tuh sebenarnya kita jadi lebih deket gitu. Benar. Istrinya ikut, istrinya dipanggil ya. Jadi kita tuh lebih dekat sama anak sih menurut aku ya, karena kan kita terus-terusan di rumah, anak di rumah udah gitu kita bisa anytime misalnya sambil kerja gitu siang sambil di rumah, sambil WhatsAppan atau sambil ngetik kan maksudnya bisa kadang-kadang ketemu anak, ngobrol sama anak. Ini contohnya kayak ini Braintopia, bagaimana kita jadi game tentang mengeksersis otak kita. Ini bagus banget gitu ya. Terus ini adalah game-game tentang binatang, kaki, ada berapa kaki, binatang kaki berapa, apa aja gitu. Ini juga kalau Dokter Panic, ya itu dokter-dokteran untuk anak SD. Dokter untuk anak SD. Bagus banget, Dokter Panic. Itu kan ada monopoli, bukan? Coba lihat belakangnya, Pak. Ya ini nih Dokter Panic. Jadi ada caranya lah gitu. Ini untuk anak SD untuk meningkatkan minat mereka. Itu ada yang bahasa Inggris nggak sih? Ada yang bahasa Inggris? Iya, memang semua bahasa Inggris. Kebanyakan bahasa Inggris memang. Wah, ini udah konsumsi aku nih sama Dokter Vito nih. Dokter Vito anaknya juga masih kecil nih. Nanti kalau urusan koronces ini selesai, kita janjian ketemu, kita main game ya bertiga. Minimal kita bertiga dulu main game ya. Iya. Harus tuh main game. Terutama yang Dokter Panic tuh aku mau tuh langsung. Jadi buat anak-anak itu kayaknya boleh juga tuh. Itu isinya mungkin P3K kali ya? P3K ya? P3K dalam kecelakaan apa aja gitu ya Pak ya? Iya, semacam itu ya kayak ada masker-maskerannya, ini untuk operasi, menyelamatkan nyawa. Oh iya, menyelamatkan nyawa. Penting tuh Dokter Vito. Ini stetoskopnya, ya gitu-gitu lah. Lucu ya? Oh, lucu ya. Itu bikin sendiri, Pak Safir? Wah, semua impor. Oh, impor. Iya. Impor, iya. Keren kan? Tapi jadi itu yang dibutuhkan, untuk keluarga di rumah, untuk mereka bisa stay, mereka betah di rumah. Karena terjadi kalau betah di rumah dia sibuk dengan HP-nya, jangan kayak gitu. Bahkan sampai sekarang, kadang-kadang anak saya juga begitu. Kalau nggak ada game baru, jadi intinya kalau nggak ada game baru dia akan ke situ lagi gitu. Sebenarnya nggak ada masalah, kita nggak bisa cegah. Karena orang tua juga pegang kan, nggak bisa cegah. Tapi minimal dengan ada game baru terus dia akan, oke ini game baru apa nih? Yuk kita coba main gitu. Intinya game baru, judul-judul yang baru. Ya, bagus. Terus Pak Dr. Vito mau nanya apa? Kok nggak kedengeran? Dr. Vito nggak kedengeran ya? Nah, oke. Waduh, Dr. Vito nggak kedengeran ya? Kedengeran nggak Pak Safir? Enggak sih, enggak kedengeran ntar. Nggak kedengeran, Dok. Kenapa tuh mikrofonnya? Dokter Vito, di manakah di kau? Nah. Nggak denger ya? Nggak denger? Waduh.
Tapi dokter Pak Safir kan kebanyakan sekarang tuh kan semuanya ditutup ya, yang dari China, yang dari luar negeri kan kita sekarang nggak bisa impor. Iya. Ini sih stok yang terakhir datang bulan Februari kemarin. Dorong tuh kayaknya. Cuman maksudnya nextnya tuh apakah kita harus fokus ke produk Indonesia ya Pak ya? Karena kan iya, memang gini intinya sekarang intinya adalah produk impor pasti makin mahal kan, dolar kan dari 15.000, dolar 16.000. Jadi pelan-pelan kita harus beralih ke produk-produk Indonesia. Tapi memang ada kadang-kadang produk Indonesia yang memang kita belum bisa sanggupi, ya sudah. Ada beberapa produk Indonesia yang kita belum sanggup, kita beralih ke produk yang impor memang. Iya, tapi kayak soalnya kemarin itu pas yang masker itu kan, kita kan dari dokter kan pakai masker N95 itu tuh Pak. Nah, itu nggak ada tuh, katanya spare part-nya atau partikel-partikel bahannya itu tuh harus dari China. Makanya harus banget. Cuman ya, sampai sekarang belum ada yang bisa bikin kalau dari di Indonesia gitu. Ya sudah, ya terpaksa harus impor memang, untuk hal-hal ini terpaksa harus impor memang, betul. Iya, tapi sekarang sih udah bisa udah menurun sih harganya masker segala sih dibanding dulu ya. Tapi kok bisa gitu ya, orang-orang emang maksudnya berubah dalam sebulan 2 bulan tuh harganya tuh, soalnya kan pandemi ini 100 tahun sekali nih Pak. Jadi normal banget kondisi seperti ini ya. Iya, dan selalu kebetulan sekitar 100 tahun ya, sebelumnya kan flu Spanyol. 100 tahun sebelumnya apa ya waktu itu ya? Apa ya itu asal itu ya? Iya benar. Tiap 100 tahun. Dokter Vita mau nanya apa nih, kok mati? Waduh, mati tuh dia lagi berubah itu, kayak dia lagi berubah. Tapi menurut Bapak nih kita tetap bisa balik lagi, nanti kapan nih Pak kira-kira bisa naik lagi? Kita tetap bisa balik lagi. Sebenarnya sih kalau semua nggak ada masalah gini, jangan lupa bahwa presiden kita itu kan pedagangnya, dia juga nggak mau lihat ekonomi kita begini terus. Jadi mudah-mudahan harusnya 1 Juni atau 8 Juni pelan-pelan udah dibuka lagi, pelan-pelan udah dibuka lagi. Harusnya kita bisa lebih optimis, Juli, Agustus sudah baik-baik aja lah. Juli, Agustus harusnya udah baik-baik aja. Tapi kita mesti siap-siap dari sekarang. Siap-siapnya apa? Nomor 1, Mbak Sonia, bangun branding. Masukin brand produk kita ke pikiran orang. Tadi aku ngomong juga sama Bung Vito bahwa ada beberapa profesi yang memang sebaiknya kita tidak boleh cari uang di situ. Betul ya? Setuju ya? Contoh gini, sebagai contoh misalnya seorang hakim itu nggak boleh cari uang, betul nggak? Kalau dia hakim cari uang itu berbahaya gitu. Dokter juga nggak boleh cari uang, jadi nanti dia jadi nggak objektif lagi. Iya, betul. Kayak saya gitu, nggak boleh sebetulnya cari uang. Memang nggak boleh cari uang. Jadi cara dokter cari uang ya dia buka bisnis berbeda yang mungkin masih ada hubungannya gitu ya. Tapi intinya adalah kita bisa berbisnis hal lain yang memang kita untuk cari uang di situ. Nah, dari situ kita bikin brand apa gitu, brandingnya masukin ke pikiran orang. Karena sekarang orang lagi banyak pegang gadget kan, kita bisa masukin brand kita ke pikiran orang, sehingga nanti kalau keadaan udah baik-baik saja, mereka udah lebih banyak kenal sama brand-brand kita. Itu semua bisnis bisa tuh Pak. Maksudnya ya kan yang lagi melemah pun gitu, kayak mobil, properti, travel. Tidak hanya produk tapi juga jasa. Dan kalau kita bicara brand itu tidak hanya produk tapi juga orangnya juga bisa gitu. Sebagai contoh kalau misalnya banyak di antara kita yang punya keahlian ngajar piano. Saya punya teman SMA, dia guru privat piano. Dia bilang, aduh gimana nih di masa seperti sekarang adalah jual jasa kita lewat website jasa freelance gitu, jasa gitu ya, jasa keahlian. Tapi kita juga bisa membrandingkan dulu nama kita sehingga nanti pada saat keadaan udah baik-baik aja orang lebih banyak manggil kita. Contoh misalnya kita bikin video rekaman ngajar piano misalnya, masukin ke YouTube segala macam, tapi pakai nama kita dan berulang-ulang nama kita harus muncul, sehingga apa, makin sering kita bikin video berulang-ulang makin sering nama kita muncul. Itu kita bisa masukin brandingnya ke pikiran orang terus ke pikiran orang. Ini hampir semua bisa. Kita punya bisnis jual mobil misalnya, nama showroomnya kita yang diperkenalkan ke orang. Bahkan saya belum pernah lihat showroom mobil yang punya sosial media kasih edukasi tentang permobilan, itu jarang banget. Kalau mereka bisa showroom itu bisa ngasih tentang mobil, cara ngisi aki yang bener lah, sekarang remeh-remeh, receh-receh. Tapi dengan ngasih tips seperti itu orang akan bilang, oke juga ya showroom ini, next kita mau beli mobil, kita beli di showroom itu aja. Oh, gitu ya. Wah, itu yang bagus nih. Insight yang bagus ya. Saya kasih satu contoh sederhana. Kita ngomong soal bisnis restoran franchise burger terbesar di dunia yang tadi malam ditutup cabangnya di Sarinah. Bukan karena dia bangkrut, enggak, tapi karena Sarinahnya gini. Intinya terlepas dari dia ngumpulin orang atau tidak, itu kita nggak peduli. Yang saya lihat adalah dia tuh pintar. Kenapa? Secara PR tuh dia pintar. Kenapa? Dia tahu dia mau ditutup cabang dia langsung bikin event, dia langsung bikin kenangan orang terhadap cabang dia di situ ya. Itu PR pintar. Lepas tadi malam orang nggak boleh ngumpul ya, itu terlepas dari itu. Tapi PR itu pintar kan gitu ya.
Jadi saran saya adalah buat Anda yang nonton acara ini, yang punya bisnis makanan, brand apapun itu, tempatnya walaupun tempatnya kecil, bikin atau angkat sebuah story, di mana story itu masukin di sosial media. Contoh misalnya kalau kita punya warung kecil atau toko makanan kecil gitu, di mana ada orang bisa duduk gitu ya. Bikin story, misalnya cowok sama cewek ketemuan di tempat itu, jalin kisah cinta, jalin pacaran, kemudian story-nya masukin di sosial media. Oke? Tapi jangan kena corona gitu ya. contoh aja. Atau habis itu kena corona gitu. Jadi lebih seru dong ceritanya. Story ya, sekarang mungkin lagi wabah, tapi story tentang mungkin mesen makanan di tempat itu untuk buka puasa, dan dari buka puasa dengan story itu kita memasukkan story ke pikiran orang, dan orang mengkaitkan story itu dengan brand kita. Nah, kalau orang sudah mengkaitkan brand kita dengan story, wah, brand kita kuat banget Mbak Sonia. Contoh lain misalnya kalau saya dengan Bung Vito misalnya, saya ada story pertemanan lah dan lain sebagainya. Itulah kenapa orang yang jadi teman kita lebih cenderung lebih nyaman jadi klien kita, karena dia udah juga berteman sama kita, karena ada story-nya, betul nggak? Dibanding kalau orang jadi klien kita tidak pernah ada story dengan kita, itu beda, rasanya beda. Orang seringkali dari teman akhirnya dia berubah jadi klien karena dia tahu dia punya story sama kita, karena saya punya story sama kamu, story pertemanan segala macam, saya mau dia jadi klien kamu karena sudah ada story-nya duluan. Iya, berarti bikin story itu penting ya? Bikin story penting, bahkan secara pribadi, bahkan saya pribadi misalnya berusaha membangun story dengan orang lain dengan cara bagaimana berteman dengan orang lain, next time kalau dia butuh saya, dia akan cari saya karena dia punya story sama saya, dan tapi dia nggak punya story dengan orang lain. Ini penting. Iya. Bangun story gitu. Dengan story orang bisa mengkaitkan story-nya dengan brand kita. Iya, benar sih itu story ya, efek ya Pak ya emang ya. Kalau nggak bikin kayak apalah kisah-kisah cinta atau kisah apa gitu. Benar, ya. Karena yang ada di sosial media itu story semua dibuat kok, Iya, apalagi kalau apalagi artis Pak, gosip-gosip artis itu kan semua dibuat biar mereka tambah ngetop kan, apalagi di entertainment, infotainment gitu kan. Iya, story karena story-nya dibuat-buat. Story berantem lah, story apa, nggak bener gitu. Iya, berantem. Mereka butuh publisitas. Kita aja nih Dokter Vito, jadi dokter kan harus jaim nih, jaga image. Jadi nggak boleh pakai story gosip. Kalau enggak, harusnya... Story-nya harus story lain lah, gitu. Story lain. Jangan yang gosip lah. Tapi intinya bikin story lah. Pokoknya kalau tempat makan, cara mudahnya satu bikin story. Kisah cinta lah di tempat makan itu atau apa. Dan itu tadi malam, restoran burger franchise terbesar dunia tuh pinter banget. Dia tahu kalau brand aku gimana nih Pak, brand Jess? Sekalian konsultasi gratis. Kalau brand desinfektan spray yang Love Me dikasih story apa ya? Ya, memang kadang-kadang tergantung kenyamanan kita juga sih. Tergantung kenyamanan Mbak Sonia juga, gimana nyamannya bikin story tentang apa gitu, mau story picisan kek atau mau story apa kek gitu. Terserah. Dokter Vito tadi mau nanya apa tuh, mikrofonnya udah bener belum? Belum loh. Pak Safir, kok nggak kedengeran, gimana sih? Nggak tahu deh. Gimana nih, Dokter Vito? What happened? Terusin dulu ya, ganti komputer kali ya, ganti komputer. Dia ketik chat aja. Oh iya, ketik chat daripada nanti lama. Nggak berhasil nanya, mana nih nggak ada. Iya, Pak Safir, jadi kita harus keluar. Nah, kalau bertahan, misalnya nih nggak ada pemasukan, buat orang-orang yang nggak ada pemasukan, bertahannya gimana Pak Safir? Oke, kuncinya sebenarnya kalau kita bicara nggak ada pemasukan dan lain sebagainya, intinya adalah bahwa seringkali kita nggak ada pemasukan, kenapa? Karena kita masih lihat masa lalu. Contoh nih, misalnya gini, kita buka restoran, kita sekali lagi contoh tempat makan, karena aku nyontoh tempat makan, kenapa? Karena semua kuliner itu adalah contoh yang paling mudah untuk diangkat ya. Kita misalnya punya tempat makan mie ayam misalnya, kemudian rame gitu, kemudian Maret April sepi, kenapa? Karena kita harus tutup karena ada himbauan, ada PSBB, kita harus tutup, kemudian kita marah-marah, sialan segala macam, gara-gara ada wabah kita harus tutup, kita jadi nggak ada income deh. Kenapa? Tahu nggak kenapa kita selalu berpikir yang kayak gitu? Karena kita membandingkannya dengan bulan Januari dan Februari, karena pada saat kita masih buka, betul kan? Kita selalu membandingkan sehingga kita merasa bahwa kita nggak ada income sekarang. Coba kita jangan bandingkan, tapi kita seolah-olah mulai dari nol. Anggap saja kita mulai dari nol. Dengan kita mulai dari nol, kita akan mencari cara yang kreatif bagaimana cara supaya produk kita laku. Misalnya, saya baru aja buka restoran mie ayam sekarang gitu ya. Tapi orang-orang lagi pada nggak boleh keluar rumah nih, ya udah deh cari cara apa biar laku. Tapi kalau kita ngebanding-bandingin dengan Januari, Februari, nggak kelar-kelar. Kita akan stuck di tempat. Jadi kita harus berpikir caranya dengan cara yang baru gitu ya, dengan cara baru, seolah-olah dari nol. Ya. Jangan selagi bandingkan dengan bulan Januari, Desember kemarin dan kita marah-marah gara-gara ada wabah, gara-gara pemerintah segala macam.
Kalau kita selalu ngebandingin, nggak kelar-kelar, dan itu nggak nyelesain masalah. Tapi kalau yang kayak travel sama hotel yang sama sekali orang kan nggak boleh keluar rumah. Iya, berarti memang ada beberapa kasus di mana dia harus shifting industrinya, walaupun shiftingnya cuma sebentar, kemudian balik lagi. Karena ini pasti akan berakhir kok, pasti akan berakhir. Contoh misalnya beberapa hotel itu sekarang menggalakkan bisnis delivery makanan. Beberapa hotel itu kan suka ada resto-resto, dan restonya seringkali cukup terkenal. Dan hotel-hotel itu seringkali tidak terlalu fokus di restonya gitu ya. Oh, jadi sekarang kebutuhan dasar ya mungkin ya. Dia angkat sekarang nama restonya dan dia bisa kirim delivery. Memang bukan makanan murah, restoran hotel kan memang bukan makanan murah kayak ayam geprek yang kita beli gitu. Tapi itu ada pasarnya kok, itu ada pasarnya. Tapi dalam beberapa kasus memang mereka harus tutup untuk ganti bisnis lain. Contoh misalnya gini, Mbak Sonia, aku punya teman IO, 2 orang. IO pertama, dia untuk sementara, dia nggak mau ada PHK. Kan IO kan event kan tutup ya. Dia nggak mau ada PHK, tapi dia alihkan karyawannya untuk bisnis lain, jual-jual barang gitu. Oke. Tapi ada IO lain, dia beralih ke banyak seminar dan conference online gitu ya. Nah, yang kasihan juga ada yang namanya kontraktor IO. Apa itu kontraktor IO? Jadi gini, IO itu kan kadang dia kan dapat event untuk bikin acara, tapi kadang untuk bikin panggung dan lain sebagainya dia butuh yang lain. Nah, itu namanya kontraktor IO. Nah, kontraktor IO itu sekarang terkapar, mereka mati gitu ya. Kemudian yang mereka lakukan ada, saya bilang, kalau kondisi kayak gitu, kamu harus ganti bisnis. Kalau nggak mau ganti bisnis, harus tutup. Tapi kan begini, begitu. Belakangan saya baru nyadar bahwa sebetulnya mereka AIUE nggak mau nutup, nggak mau ganti bisnis, tahu nggak kenapa? Karena ego. Kalau dia nutup bisnis, dia bilang gini, apa kata tetangga saya kalau mereka tahu saya nutup bisnis? Apa kata teman saya? Dan ego itu bisa ngalahin logika berpikir dia. Malu. Kalau dia nutup bisnis, malu. Aduh, saudara saya bilang apa kalau saya nutup bisnis? Padahal jangan lupa, nanti bisnis buka kembali, dia pelan-pelan bisa bangun lagi kok, nggak ada masalah. Dokter Vito udah nyala tuh kayaknya. Udah kan? Bisa ya? Dan ya, pakai handphone. Tapi aku dengar dari tadi kok. Mau nanya apa, Dok? Ya, aku dengar dari tadi. Ini kenapa kan kita bikin mau ngundang Pak Safir, mau diskusi sama Pak Safir ini, karena saya sendiri pribadi menghadapi pasien-pasien saya. Mereka sekarang takut kadang-kadang gini, Pak. Mereka mau beli obat aja, mereka mikir-mikir jadinya. Karena obat kan juga kan nggak murah. Oke, ya. Nah, aku bisa ngerti tuh, maksudnya kesulitan mereka. Dia bilang, dok, gimana dok ya? Ini saya mesti begini, tapi nggak ada uang. Mesti gini, nggak ada uang. Memang kebanyakan mereka pengusaha. Mereka bilang sekarang omset jatuh menurun. Di satu sisi, mereka tuh gini, Pak. Mereka baik banget. Jadi mereka bilang, Dokter Vito, saya pengen menyumbang APD dong buat orang kesehatan. Ada yang bilang, dok, saya cuma bisa nyumbang 20, nggak apa-apa ya. Saya bilang, nggak apa-apa, Bapak, Ibu, silahkan, Bu. Saya malah nggak enak. Karena mereka mau nyumbang, cuma saya tahu mereka juga lagi susah. Jadi itulah makanya kenapa saya mau rekam ini. Saya mau kasih lihat ke mereka bahwa ini loh, ada jalan keluar. Coba deh, Anda juga mungkin perlu financial planner yang benar buat Anda punya keluarga. Betul. Nah, jadi kalau misalkan nih, saya mau tanya sama Pak Safir gini. Sekarang di mana mereka ini sebagian besar mungkin gini, Pak. Teman-teman saya ada yang musisi. Tadi juga Pak Safir udah ngomong mengenai orang-orang yang bekerja di I.O. ya. Mereka sama kurang lebih. Mereka membutuhkan keramaian untuk bisa mendapatkan uang. Nah sekarang kondisinya mereka mau hutang takut. Tadi kita omongin di awal ya, mau hutang takut. Soalnya nggak tahu sampai kapan. Mereka mau pakai uang sendiri juga mungkin modal terbatas. Karyawan mau di PHK, kasihan katanya. Nah sekarang kalau menurut Pak Safir nih ya, tadi selain tadi mengubah bentuk usaha, apalagi Pak yang bisa mereka lakukan untuk menghimpun dana? Apakah mungkin nyari rekanan banyak, kolaborasi gitu, apa gimana Pak? Sebenarnya kalau kita bicara dana tuh ada. Cuma seringkali pemilik dananya tidak mau gampang ngeluarin uangnya. Itu aja, intinya itu aja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau bicara pengusaha. Kebanyakan pengusaha, kalau mereka pengusaha itu sifatnya dagang atau toko, mereka seringkali punya satu kelemahan. Uangnya itu dibeliin barang dagang. Jadi kita seringkali ketemu pemilik bisnis, pemilik toko yang seringkali cash-nya itu sangat terbatas. Kenapa? Karena semuanya dalam bentuk barang dagang. Semua dalam bentuk barang dagang. Jadi memang intinya adalah kalau kita bicara menghimpun dana, memang harus ada pendekatan heart to heart gitu ya, pendekatan pertemanan gitu ya, untuk bisa menghimpun dana, apa yang bisa dilakukan gitu. Itu intinya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang harus ada aset yang dikorbankan untuk dijual atau digadaikan gitu. Beberapa minggu lalu ini ada berita bahwa ada sebuah restoran ayam cukup terkenal di Indonesia, franchise cukup terkenal, itu melakukan entah PHK, entah perumahan karyawan dan lain sebagainya gitu ya.
Kemudian ada orang bilang gitu, kok bisa sih? Itu kan restoran ayam itu kan udah dari tahun 70-an ada di Indonesia. Sementara wabah ini kan di Indonesia, keputusan orang dirumahkan ini kan adalah baru pertengahan Maret. Kok bisa belum apa-apa dia sudah merumahkan, PHK segala macam. Saya bilang, bisa aja. Kenapa? Karena yang namanya usaha itu bisa saja usahanya kaya, tapi kalau pemilik yang mau ambil uang dari usahanya gimana? Bisa saja uangnya diambil oleh pemilik. Jadi bisa saja usahanya tidak kaya, pemiliknya yang kaya. Oh. Itu juga tuh banyak finance company tuh, Pak Safir. Kan belakangan ada tuh yang heboh tuh, finance company, yang koperasi gitu. Nah, itu juga sampai utang triliunan gitu ya sama nasabahnya. Itu apakah itu gimana sih kok bisa kayak begitu gitu, Pak? Iya, itu belum tentu memang belum tentu ini bisa saja itu terjadi karena kadang-kadang bagi pengusaha jauh lebih menguntungkan dia membangkrutkan usahanya dan tidak membayar nasabahnya. Kadang-kadang, bukan berarti yang terjadi pada koperasi itu begitu juga, enggak. Tapi bisa saja itu terjadi. Nah, pada restoran ayam itu bisa juga terjadi, dia tidak mau menjual asetnya untuk membayar gaji, dia juga tidak mau menggadaikan, dia mungkin lebih menguntungkan kita rumahkan saja. Kita PHK saja, atau mungkin kita rumahkan, atau mungkin berikan cuti tanpa dibayar. Kadang-kadang lebih menguntungkan itu bagi pengusaha. Jadi kita boleh aja marah-marah segala macam, tapi bagi pengusaha dia bisa aja bilang, ya sudah nggak apa-apa, tuntut aja ke pengadilan. Saya paling yang ini saya, yang penting saya secara aset saya masih ada gitu. Jadi itu bisa terjadi. Iya, emang benar-benar the moment of choice ya, saat pandemi ini ya. Orang mau memilih seperti gimana gitu kan Pak ya. Betul. Jadi bisa saja bukan pengusaha yang bangkrut, bisa saja. Usahanya boleh aja tutup atau dia merumahkan, tapi bisa saja pengusahanya sebetulnya ada tapi dia nggak mau kasih ke karyawan itu ada dan banyak. Mungkin dia ambil terus dia mau shifting usaha lain gitu ya atau apa? Shifting usaha lain, betul. Tapi dia di luar di media massa dia tetap harus bilang kita mengalami penurunan penjualan, kita bangkrut segala macam, bisa saja. Iya. Tapi kalau makanan harusnya masih bagus. Ya? Memang orang yang datang kurang situ dia. Tapi brand ayam yang satu itu sangat terlalu amat kuat. Itu memang ayamnya enak. Saya juga suka ayam dia. Online juga laku ya harusnya ya. Ya, kecil kemungkinan si pengusaha itu nggak punya uang, kecil kemungkinan. Dia kan pasti dia bisa, paling nggak dia mungkin uangnya sudah dalam bentuk aset, dia paling nggak dia bisa gadaikan asetnya, paling nggak dia bisa datang ke bank, dia bisa dapatkan kredit dari banknya, seperti itu. Oh iya, Pak Safir. Yes. Tadi ngomong-ngomong soal tadi ya, ini orang kan ada pengusaha, ada juga karyawan. Nah, mungkin bagi sebagian orang nih yang sekarang masih karyawan ya gitu ya, saya ada dapat insight dari seseorang yang waktu itu saya pernah wawancara juga. Jadi dia salah satu financial consultant gitu ya, milenial aja. Nah, dia bilang gini, sekarang ini dia bilang udah harus siap-siap bagi perorangan, ya udah katanya mengencangkan ikat pinggang. Anggap kalau Anda nggak dapat pendapatan selama setahun penuh, katanya gitu. Jadi mereka bilang, ya udah sekarang hemat sehemat-hematnya katanya gitu. Ya, kadang-kadang berlebihan. Nah, memang benar bahwa kita tidak boleh anggap remeh, ini wabah nggak boleh anggap remeh gitu ya. Tapi kalau sebuah negara orang-orangnya diwajibkan berada di rumah sampai setahun penuh, saya pikir presiden kita nggak akan begitulah ya. Kita juga bete kan di rumah mulu gitu ya. Mudah-mudahan kalau saya baik-baik Juni, Juli, Agustus wabah tetap ada, tapi mungkin kita sudah bisa keluar rumah lagi mudah-mudahan Juni lah. Seperti kita harus optimis lah, mudah-mudahan Juni lah gitu. Kemudian pertama, kemudian kedua adalah persiapan tetap harus ada, shifting bisnis tetap harus ada, dan jangan lupa Bung Vito bahwa yang namanya bisnis itu tidak melulu jualan barang, kita juga bisa jualan keahlian. Dan kalau kita bisa jualan keahlian itu bisa dijual dari rumah loh, pakai sarana website internasional. Oh, maksudnya kayak sekarang kan banyak webinar itu ya dari luar negeri ya mereka juga. Jadi gini, kalau kita punya keahlian yang bisa dijual dalam bentuk video training, maka kita bisa menjualnya dalam bentuk seminar online, webinar seperti ini, atau dalam bentuk video training. Jadi kita rekam, kemudian kita jual dalam bentuk video training. Jadi orang bisa beli, orang bisa bayar. Nanti kita tetap bisa kasih pertanyaan-pertanyaan ujiannya. Itu bisa banget ya. Jadi kita punya keahlian, mau public speaking lah, mau keahlian kedokteran lah, mau keahlian leadership lah, manajemen, Microsoft Office, kita bisa rekam dalam bentuk video training, kita jual dalam bentuk video training. Itu bisa dijual dan kita bisa royalti. Berarti terutama kalau di Indonesia mungkin yang bisa dikembangkan ke luar negeri tuh kayak jamu-jamuan gitu, itu mungkin bisa jadi training orang luar negeri kali ya, atau nanti takut diambil malah. Bisa. Jadi jamu-jamuan royaltinya lagi.
produk-produk tersebut tidak hanya bisa kita jual dalam bentuk produk, tapi juga bisa dijual dalam bentuk bikinnya, cara bikinnya. Itu bisa jadi video training tuh ya. Saya jarang banget melihat, saya jarang banget melihat resep sama orang luar kalau udah diajarin. Kan suka itu biasanya. Nanti jadi royaltinya luar negeri gitu. Iya, saya jarang banget melihat resep dijual dalam bentuk online, jarang. Jadi kalau kita bisa nemuin resep yang memang spesifik banget, kita bisa jual tuh dalam bentuk online. Ya. Kemarin gini, kan saya punya teman banyak musisi ya sekarang ya, dan musisi sekarang mungkin adalah bagian yang paling terdampak karena mereka sendiri mengakui bahwa gini, mereka ini kan adalah sebenarnya bidang tersier, hiburan kan. Nah, jadi saya kemarin bilang sama teman-temanku, terus terang mereka ya sudah punya nama di dalam dunia vertika musik lah. Saya bilang kan, maksudnya sekarang apa yang bisa aku lakukan ya? Sekarang kan aku pengen bantu juga musisi teman-teman. Lalu aku kasih ide, aku bilang, kenapa nggak kamu kasih les musik online aja sih? Nah, mereka mulai mikir tuh, ya juga ya katanya dia bilang ya. Aku bilang, siapa tahu ada yang pengen belajar skill baru, kan kita selalu bilang nih, di masa WFH ini, coba dong learn new ability kan. Kali-kali ada anak-anak yang pengen les gitar, pengen les piano, les vokal, kan kamu bisa kali online juga. Iya, betul. Teman aku bikin tuh aplikasinya, bisa tuh nanti Dr. Vito aku kasih ke musisi-musisi, dia bikin aplikasi Indonesia Belajar gitu, jadi nanti orang bisa bayar. Jadi mungkin dia bisa bikin kelas juga, misalnya bisa bayar. Jadi ini bagus banget. Jadi gini, kita bisa menjualnya dalam bentuk seminar online ya. Kita jadi live, itu kayak live gitu. Misalnya kayak gini, kita jual live gitu. Yang kedua, kita bisa juga menjualnya dalam bentuk video training. Nah, kalau misalnya kita punya keahlian seperti itu dalam bentuk materi yang bisa di video training kan, atau kita punya keahlian lain, kita bisa jual secara internasional. Kita bisa jual secara internasional. Pertanyaan sekarang, gimana cara ngejualnya secara internasional? Aku kasih tahu ya gimana cara. Jadi ada satu website yang bisa kita masuk ke situ dan kita bisa menjualnya secara internasional khusus buat kita ingin jualnya jual keahlian, jual jasa, bukan jual barang. Kalau jual barang kita tahu, kalau aku boleh sebut, kita bisa jual di Tokopedia kan segala macam. Kalau di luar negeri kita bisa jual pakai Amazon segala macam. Tapi kalau kita punya keahlian ya, mau rekam video belajar gitar lah segala macam, kita bisa jualnya lewat website yang kita bisa jual secara internasional. Aku mau share bagaimana caranya ya. Perhatikan, ini aku share nggak apa-apa ya. Jadi ini, sebentar. Namanya apa websitenya? Ada. Bentar ya. Bentar ya. Kelihatan nggak aku lagi ngetik situ? Kelihatan ya. Fotonya Fiverr.com ya. Fiverr.com ya. Jadi Five itu 5 tapi tambah RR. Fiverr.com. Ini aku enter ya. Perhatikan ya. Jadi ini lihat dulu. Kita mau jadi pihak pembeli atau penjual. Kita mau jadi pihak pembeli. Kita ketik aja. Misalnya gini, piano lesson. Ya, piano lesson. Kita search ya. Maka keluar orang dari seluruh dunia yang jual jasa video training main piano. Wow, cool. Keren nggak? Iya, keren. Ya, ini kita yang mau, pokoknya nanti selalu diawali dengan kata-kata I will piano, vibraphone, harmony lesson, improvisation, harmony lesson. I will teach piano or harp lessons online to all ages and level. Ini dari seluruh dunia. Ini kalau kita mau membeli sesuatu ya. Tapi kalau kita ingin, bahkan seringkali kalau kita ingin mencari sesuatu tidak hanya piano, bahkan sampai aneh-aneh. Contoh misalnya gini. Misalnya ya. Cuma satu yang jual, I will do medical training. Nah ini biasanya sekali $5 tuh sekali bayar atau gimana? Belum ada tuh Dr. Vito. Coba kita bikin. Aumi bikin wisata Indonesia. Si platformnya ini mengizinkan jual dalam bentuk maksimal 3 paket. Basic, standar, premium. Basic minimum $5, standar, premium maksimal dia boleh $900 atau apa itu maksimal. Tapi satu paket pun juga boleh, maksimal 3 paket, basic, standar, dan premium gitu ya. Itu berapa menit tuh Pak ajarinnya? Sebentar, I have experience 4 years. I'm providing training I'm providing the following services. Buka sendiri lah ya. Kemudian ini kita mau cari jasa penpel, teman pena, penpel. Maka dia akan mengirimkan surat dari negara manapun tergantung kita mau sama siapa. I will send you a postcard from Moscow, Russia. Tuh lihat tuh. Luar biasa kan. I will send you a letter from India. Dia akan kirim kartu pos dari India. Dahsyat nggak tuh? Jasa beginian. Kok bisa ya begitu aja ya? Iya. Dahsyat. Jadi kalau hanya mau cari uang aja, banyak caranya, Bos. Banyak caranya ya. Bahkan kita butuh jasa love phone call. Seks call. Ada jasa. I
call you and tell you I love you. Gila nggak tuh? Gila nggak tuh? Loh itu berapa menit tuh Pak Safir? Coba kita lihat. Kayaknya Mbak Sonia tertarik. Tertarik rasanya ya? Kayaknya, ya ini kan gampang cuma ngomong gitu doang. Iya. Cuma ngomong I love you doang gampang ya Intinya kan dia tahu kita akan ngerekam dia kan. I will tell you I love you over the phone. Girls only please. I live in New Jersey, so I don't know if you're okay. I love you gue not for sale, Dr. Vito. Oke, sampai nyari yang biasa merubah gambar JPEG jadi PNG. Tuhan doang. Lihat, JPEG tuh PNG. Tuh, ada yang jual, tuh lihat, ada yang jual jasanya. Oh, belajar bikin robot ada nggak? Artificial intelligence. Ada kali, make robot kayak apa kayak. Tuh, ada tuh lihat. Halo tuh. Ada nih buat anak gue nih. Bisa tuh bikin robot. Ya, oke, sekarang pertanyaannya banyak nggak orang Indonesia yang jualan di sini? Kita ketik aja Indonesia. Ketik aja, lihat. Dia akan keluar. I will help you buy something online from Indonesia. Oh, lumayan loh, udah ada juga. You want from Indonesia. Tuh ada kayak gini. English. Even recording voice over in Indonesia loh. Hebat nggak? Iya. Translate document. Apa ada lagi Pak yang lainnya Pak Safir yang Pak Safir tahu? Ada beberapa. Tapi kalau setelah aku lihat ini yang paling untuk orang yang paling bego sekalipun ini paling mudah untuk kita masuk deh. Ada beberapa lain yang dia lebih ya, jadi bisa gampang nyarinya ya buat semua. Ya, ini mirip Tokopedia. Dia bentuknya ada nyamping, ada ke bawah gitu. Nah ini kalau kita mau carinya, kalau kita mau di pihak kita yang mau jualan, yang cari aja become a seller. Ini ada menunya, become a seller. Lihat, kita bisa ini nanti dia akan lihat. Nah, jual juga dong di sini, jual apa training? Aku seminar online udah cukup lah, yang ada di sini yang ada di Indonesia udah cukup. Intinya adalah kalau hanya untuk cari uang itu ada banyak caranya, banyak banget caranya. Cuma umumnya kita selama ini hanya kacamata kuda, ngerjain apa yang kita ini aja. Ada banyak peluang yang bisa kita lakukan lah, yang bisa kita raih itu ada banyak banget. Jadi memang intinya sekarang sih ya menurutku, aku dengan mendengar penjelasan Pak Safir ini, saya rasa ini bakal menjadi semangat dan optimisme sih buat orang-orang bahwa memang kita harus hadapi nih keadaan ini dengan apa ya namanya ya, dengan memang ya rela aja, memang ya begini keadaannya, mau gimana lagi, tapi gimana kita bisa mengadaptasi dan bisa berusaha untuk bikin sesuatu yang baru ya. Iya, dan juga pikir yang baru mungkin, gimana caranya jualan ini tapi dengan cara yang baru gitu ya Pak ya. Betul Dr. Vito, ini kayak cerita gini, ada cewek dia pergi ke kantor, kemudian dia seharian di kantor tuh marah-marah mulu, kemudian bosnya nanya, kamu kenapa kok marah-marah mulu? Dia bilang, habis suami saya di rumah numpahin kopi, dia yang salah tapi saya yang dimarah-marahin. Berarti pertanyaannya, mood kamu seharian itu ditentukan oleh orang lain dong. Jangan mau mood kita ditentukan oleh orang lain yang di luar kuasa kita. Itu sama, wabah di luar itu di luar kuasa kita gitu ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah apa yang bisa kita lakukan, ya lakukan apa yang bisa kita lakukan. Jangan nyalain apa yang ada di luar sana. Kan gitu. Betul, makanya orang kalau bilang itu bahagia, bukan orang bilang, saya selalu kalau seminar bilangnya bahagia itu dari diri kita sendiri gitu kan. Kita yang menentukan diri kita bahagia atau enggak, bukannya kalau kita punya orang tua yang ngasih warisan, atau kalau yang ngasih berlian berapa karat, atau ya, bahagia kalau misalnya dapat tas Hermes yang mahal banget gitu kan. Bahagia boleh kalau tapi harus dari sekarang dan dari diri sendiri kan. Saat ini kita sehat. Benar. Alhamdulillah sehat. Ini ada satu lagi, kalau kita ingin jualan video training khusus buat video training doang. Jadi kalau untuk jasa lain yang tidak berhubungan dengan training bisa di private. Tapi kalau kita ingin jualan video training, jadi kita bikin videonya, kemudian kita taruh dan kita dapat uang dari situ. Tapi kita maunya pasarnya Indonesia aja, kita bisa pertimbangkan ini. Namanya skillacademy.com. Dari Indonesia. Ya, ini grupnya Ruang Guru. Jadi skillacademy.com. Jadi kalau kita punya materi apapun, kita bisa ini ke dia, tapi caranya adalah kita harus ngelamar dulu ke dia. Caranya mudah, kita cari ada bagian daftar jadi mitra kalau nggak salah. Kita akan diminta ngirim CV, dia akan lihat sosial media kita segala macam. Kalau oke, yes, oke, kita bisa rekaman video training sendiri di rumah pakai handphone, kemudian siapin pertanyaan-pertanyaan ujiannya, masukin ke dia, dia akan jual. Nanti kalau kejual kita dapat bagi hasilnya.
skillacademy.com. Ini khusus Indonesia. Oh, keren. Wah, ini informasi yang berharga nih, bagus banget. Iya, kalau para musisi pasti laku ya, kan karena dia udah terkenal kan, Pak Dr. Iya. Ini juga bisa bagi orang-orang yang guru bahasa Inggris juga masih bisa nih. Bisa. Guru-guru juga bisa nih. Bisa. Ya. Walaupun khusus untuk musisi, aku belum ketemu website khusus untuk menjual jasa training musik. Aku belum ketemu. Nanti aku cari. skillacademy.com. skillacademy.com. Cuma ini lagi ada agak kontroversi dikit. Kenapa? Karena kebetulan CEO-nya itu sempat diangkat jadi staf khusus presiden. Iya, aku tahu, iya. Kebetulan Pak Presiden kita waktu itu ketika kampanye, itu kan bilang bahwa semua angkatan muda akan dapat dana dari kami, dari negara untuk ikut pelatihan. Dan Skill Academy ditunjuk untuk jadi mitra pelatihan. Dan kebetulan CEO-nya diangkat jadi staf khusus. Jadi kontroversi gitu. Tapi terlepas dari itu kita nggak peduli. Karena kita kan di sisi yang menjualnya. Nggak ada masalah lah. Kita kan di sisi yang menjual. Iya. Boleh. Intinya adalah cuma kita sebagai dari sisi yang menjual trainingnya, cari materi-materi yang belum bisa atau tidak bisa didapat gratisan di YouTube. Kalau dia ada gratisannya di YouTube, nggak usah jual di sini. Orang ngapain nyari di sini? Wong dia bisa cari gratisannya di YouTube gitu kan ya. Tapi kalau materinya spesifik yang belum ada di YouTube, kita jual aja di sini. Gitu. Yes. Ya. Luar biasa nih ya Pak Safir ya. Jadi kasih ide-ide baru, refreshing. Jadi buat semuanya jangan putus asa ya. Kita harus keluar tetap jadi pemenang gitu ya. Kita nggak boleh putus asa, harus cari akal-akal baru buat gimana supaya tetap bisa sukses gitu ya di era pandemi ini. Nah ini ada kalau kita mau jadi mitra. Nah jadi mitra tinggal klik aja di. Ya, nah ini Pak Safir, saya rasa juga saya udah lihat Bapak punya Instagram, saya juga ingin ikut sih nanti salah satu Bapak punya pelatihan. Orang-orang yang nonton ini juga ikut pelatihan itu. Aku rasa memang seperti tadi di awal tadi kita cerita Dr. Sonia bahwa skill mengelola uang itu adalah skill yang wajib diketahui. Kalau kita siap terima uang, kita harus siap juga mengatur uang sebenarnya. Betul. Oh, udah oke lah sekarang. Iya, udah langsung 1 jam aja nih udah langsung rasa begini. Dan aku yakin juga bagi semua nanti yang bisa mendengar ini, karena ini kan di-record nanti ya, nanti mereka juga bisa cari Pak Safir. Pak Safir banyak sih pelatihannya bisa diikuti. Aku yakin akan lebih efektif kalau memang sesuai dengan keadaan dan kondisi Bapak dan Ibu sekalian. Ini kan kita akan bicara mengenai prinsip dasar dan prinsip utamanya adalah mengelola uang ya nanti ya. Yes. Tips terakhir dong dari Pak Safir. Ini kalau mengeluarkan uang atau mengelola uang kita gitu. Misalnya sekarang nih kita ada sejumlah uang. Ini sebaiknya ditaruh kemana? Kan tadi Pak Safir bilang orang invest kemana sekarang. Kalau properti kan sekarang lagi turun ya. Terus jadi investnya kemana? Apa justru sekarang waktu saatnya beli properti waktu lagi turun atau gimana? Ada banyak hal yang bisa dilihat. Tapi biasanya gini, orang Indonesia dari kecil selalu dibilang budi nabung di bank, gitu. Jadi pikiran dia adalah bank tuh dapat promosi gratis ya. Karena bank dapat promosi gratis, maka segala macam yang keluar dari bank pasti oke kan gitu. Yang kedua adalah biasanya orang Indonesia pikirannya adalah kalau punya uang dia beli properti. Kenapa? Properti pasti naik gitu ya. Tapi kalau saya ngelihat seorang financial planner, saya ngelihat bahwa kalau kita beli properti dan mengharap harganya naik, harganya emang naik, tapi menjual properti itu nggak semudah menjual kacang goreng, betul nggak? Iya, lama. Nggak gampang. Jadi intinya adalah bukan berarti kita nggak boleh invest di properti, boleh invest di properti, tapi fokusnya jangan dijualnya, fokusnya disewainnya. Jadi kalau kita fokus di menyewakannya, kita akan mencari properti yang lokasinya enak untuk disewakan, gitu ya. Nah, nanti kalau suatu hari nanti kita jual dan terjual, anggap aja bonus. Jadi khusus untuk properti kita rubah shifting, kita geser sekarang fokusnya adalah properti untuk disewakan. Mana yang bagus? Tipsnya sederhana banget. Daripada rumah tinggal, mendingan kos-kosan, lebih maksimal uangnya. Daripada kos-kosan, mendingan apartemen, lebih maksimal lagi uangnya. Daripada apartemen, mending ruko atau rukan, itu lebih maksimal lagi. Tapi yang paling oke hasilnya adalah kios. Kios di trade center, itu lebih oke lagi hasilnya kalau disewakan. Ulang lagi ya. Daripada rumah tinggal, mending kos-kosan. Daripada kos-kosan, mending apartemen. Daripada apartemen, mending ruko atau rukan. Daripada ruko atau rukan, mendingan kios. Itu paling oke untuk disewakan. Kalau properti. Kalau emas, nah emas sama saham itu berbeda. Jadi kalau saham itu enak, kita lihat gini, oh saham perusahaan rokok ya. Tahun ini rokok dapat kebijakan, pita cukai, dan lain sebagainya. Oke, kalau gitu rokok lagi bagus, atau rokok lagi nggak bagus. Sehingga keputusan untuk membeli saham lebih mudah. Tapi emas, gimana keputusan membeli emas? Untuk bisa tahu emas itu bagus atau enggak, kita nggak tahu. Kita harus lihat ekonomi makro, dan banyak di antara kita tidak punya keahlian di ekonomi makro. Karena umumnya orang, itulah kenapa umumnya orang kalau beli emas, pertimbangannya adalah karena emas jarang sekali turun, Pak Safir.
Itu pertama. Dan yang kedua, bagi kalangan Islam konservatif, mereka membeli emas karena apa? Karena dulu zamannya Nabi orang pakainya emas. Seperti itu. Ya oke juga sih, tapi tidak ada satupun alasan itu yang hubungannya dengan keuangan. Lebih karena emas nggak pernah turun gitu ya. Jadi orang kalau membeli emas lebih karena ngeraba-raba bahwa emas nggak pernah turun. Nah, jadi apakah emas nggak pernah turun? Jawabannya nggak juga. Emas turun, tapi jarang sekali emas turun drastis. Turun dikit iya, tapi turun drastis jarang sekali. Jadi kalau sekarang naik nggak? Naik drastis itu mungkin. Dan biasanya Bu, kalau emas itu naik drastis itu biasanya karena ada ketidakstabilan ekonomi, kerusuhan. Nah itu biasa emas bisa naik. Pokoknya orang nggak percaya sama pemerintah atau orang tidak percaya sama kondisi ekonomi negaranya sendiri. Setiap kali orang ragu sama negara, maka orang akan meninggal pelan-pelan tidak percaya sama mata uang kertasnya sendiri. Dia pelan-pelan akan beralih ke investasi yang bisa dipegang, yang bisa disentuh. Ada dua, kalau nggak properti emas. Cuma properti kan lebih mahal, emas lebih mudah gitu ya. Iya. Jadi sekarang saatnya investasi emas nggak? Emas oke, karena mengingat dia jarang turun drastis, tapi naik drastis itu mungkin itu pertama. Dan setiap kali ada ketidakstabilan, dia akan bagus lagi, gitu. Bukan berarti kita akan ngarepin ada ketidakstabilan. Dan kedua adalah saham di pasar modal itu cukup oke. Saham di pasar modal. Ya, tapi lihat-lihat dulu saham apa. Dan kemudian kedua adalah jangan beli saham untuk naik turun. Jangan beli saham untuk trading. Tapi belilah saham yang memang betul-betul fokusnya adalah kita ngarepin dividennya. Kita berharap perusahaan itu akan laba dan kita dapat pembagian labanya dari situ. Dan biasanya, kalau kita ditanya, saham apa yang bagus? Sektor yang cukup menarik adalah begini. Kalau mobil, ekonomi bagus, orang beli mobil. Ekonomi tidak bagus, orang menunda beli mobil. Tapi biasanya orang mau ekonomi bagus atau naik atau turun, orang pasti mandi. Dan ketika mandi, dia pakai sabun dan shampoo. Jadi, pertimbangkan untuk membeli saham perusahaan yang produksi sabun dan shampoo. Itu bisa dipertimbangkan. Gitu, jadi saham, emas, kalau properti sewa-sewa. Sewa-sewa, ya. Bang oke. Bang aman nih, nggak bakal kolaps. Kalau Bang masih oke lah. Bang oke lah. Karena negara selalu menjaga perbankan lah. Menjaga bank itu dijaga. Kenapa? Karena kalau bank itu ada apa-apa dan dibiarkan, orang takutnya nggak naruh uang lagi di bank. Kalau orang nggak naruh uang lagi di bank, narik uang di masyarakat susah. Mendalit uang secara ekonomi makro akan susah. Karena orang nggak mau taruh uang di bank. Gitu. Jadi bank itu industri perbankan dijaga sekali oleh negara. Gitu. Jadi empat itu lah Pak ya, yang oke lah ya. Oke. Kemudian yang berikutnya juga adalah kalau negara mengeluarkan surat utang ya, namanya obligasi gitu ya, kayak ORI gitu ya, beli aja. Kenapa? Karena negara pinjam uang ke masyarakat. Daripada negara pinjam uang ke pihak lain, mending negara pinjam uang ke masyarakat. Dan kita beli. Keren nggak tuh kita pinjemin uang ke negara? Oh keren banget kalau kita bisa pinjam uang. Sekarang dijual Pak, ORI. Nah, ada ORI. Dijual lagi. Nanti mungkin berapa bulan jual lagi, betul. Pokoknya kalau ada ORI baru keluar, beli aja, nggak apa-apa. Tapi ORI itu berapa persen sih? Ada ORI itu sekitar 7%-an, 8%-an, dan biasanya namanya nggak hanya ORI, ada namanya SBR, Savings Bond Retail. Ya, itu yang diterbitkan oleh negara. Itu cukup oke juga untuk dibeli. Tapi kalau koperasi-koperasi gitu, wah hati-hati ya Pak ya. Apalagi lagi zaman. Nah, masalahnya kalau koperasi itu tidak terlalu dijaga industrinya oleh negara. Kalau perbankan dijaga. Cuma memang koperasi itu bunganya tinggi kan. Dan kemarin saya ingat banget koperasi yang lagi ada masalah nih. Sekarang saya ingat banget 2-3 tahun lalu teman saya terjun di situ. Dan memang dia gencar banget ya. Dia memang luar biasa. Tapi nggak tahu dia diapain tuh uang sama pemiliknya. Kita nggak tahu. Untung Pak Safir nggak nanam duit ke temennya. Enggak. Enggak lah ya. Takut ya Pak ya. Powerful banget ya. Nggak pernah koperasi itu luar biasa. Dia punya banyak sekali gedung-gedung sendiri loh itu. Luar biasa. Uang nasabah diarahkan ke situ untuk bangun gedung. Kalau finance company gitu diinvest, takut nggak Pak? Oh, finance company-nya apa dulu? Jarang sekali finance company dia menjual jasa untuk produk investasi, jarang sekali. Oh, iya, sekarang kan banyak juga yang VC itu Pak, VC, venture capital gitu-gitu. Oh, seperti itu. Ya. Oh, kalau seperti itu ya masih oke. Tapi kalau finance company sekarang persaingannya agak ketat lah. Ini agak ketat. Sebenarnya gini, daripada franchise company, mending uangnya invest buat buka tempat makan deh. Lebih pasti ya Pak, kita bisa ngontrol ya. gitu. Kalau nggak itu gimana gitu, kita nggak bisa kontrol di betul. apa gitu yang ngendaliin. Betul. Alternatif lain Bu, ini ada alternatif lain. Alternatif lain adalah kalau kita ingin buka usaha, tapi kita tidak punya waktu membangun usahanya, itu pertama ya.
Yang kedua adalah kalau kita mau beli saham tapi kita nggak ngerti, kita takut beli saham, ada alternatif lain. Alternatif lain adalah kita berinvestasi di sebuah platform di mana platform itu kerjanya, platform itu bisa berupa aplikasi atau website yang kerjanya mengumpulkan bisnis-bisnis kecil di luar sana dan kita invest di bisnis tersebut. Itu kayak VC dong, venture capital dong. Nah, ini beda. Jadi kita bisa invest di bisnis tersebut hanya minimal 1 juta kita udah bisa invest di situ. Asik nggak tuh ya? Oh. Bisa invest di situ ya. Bohongin nggak sih, Pak? Nah, intinya adalah ya dia udah ya kalau masalah bohongin atau tidak ya kita nggak tahu. Tapi intinya kan kita bisa masuk dengan jumlah yang sedikit dulu karena minimal 1 juta rupiah udah bisa dan dia akan memilih bisnis-bisnis apa dan kita tinggal pilih bisnisnya. Ini aku kasih contoh ya. Salah satu yang bisa kita pertimbangkan adalah adalah ini dia. Namanya Santara. Jadi Santara ini kerjanya itu mengumpulkan bisnis-bisnis kecil di luar sana. Dan kita bisa invest di bisnis-bisnis yang ada di situ. Jadi banyak bisnis ngantri. Kemudian nih ada 5.500 bisnis yang daftar, 37 bisnis yang dibuka oleh mereka kesempatannya buat kita untuk invest. Misalnya kita mau cari gitu ya. Lucu ya Dr. Vito ya. Ini sudah ada OJK juga tuh aku lihat. Iya, OJK ngawasin. Jadi bisnis tersebut harus punya PT. Misalnya Felix Gelato ya, dia bisnis tempat es krim ya, tempat makan es krim. Ini kita klik ya. Ini nanti dia bangkrut gitu atau tutup gimana? Hilang dong duitnya. Ya makanya bisnisnya adalah bisnis yang memang sudah diseleksi sama dia. Intinya adalah kita harus lihat dulu bisnisnya, pengalaman bisnisnya gimana, laporan keuangannya gimana gitu. Ya. Kita nggak diajarin itu Dr. Vito ya dulu ya di sekolahan. Iya, benar nggak ada nih. Nih kedai sambal rintis itu kalau nggak salah di Kota Kuningan ya, PT Sambal Rintis Kuningan. Ini ada chefnya segala macam. Kita bisa lihat profilnya seperti apa, jumlah investor 700 orang, kodenya ini udah habis. Banyak banget investornya 700. Banyak banget investor. Ini udah lewat. Ada banyak bisnis. Sahamnya udah 1 M tuh. Iya, ini kita ada dalam bentuk website, ada dalam bentuk bisa di-download di aplikasi. Cara investasi segala macam ya minimal 1 juta udah bisa lihat lebih banyak dan sebagainya. Ini Santara ID. Ini namanya dari ini. Jadi nggak usah jual saham ke IPO gitu, udah sekarang dari sini udah bisa jual saham ya Pak ya. Bedanya adalah dia tidak bisa jual saham ke IPO karena kalau jual saham di pasar modal kan mesti gede banget. Nah, ini disebut dengan nama equity crowdfunding. Nah, equity crowdfunding ini namanya equity crowdfunding. Jadi kita urunan modal rame-rame membiayai saham dari bisnis-bisnis kecil ini. Dan seringkali buat kita lebih menarik bisnis-bisnis kecil ini kan, karena lebih mudah dibaca kan, ngasih untung. Ini dia, ini chefnya, ini kepemilikan. Nanti dia kasih untung ke kita gitu tiap bulan atau tiap tahun, Mbak? Dia kasih untung ke kita mungkin setiap 6 bulanan. Ini ada profil, nanti baca aja. Ini ada prospektusnya. Prospektus itu adalah profil usahanya. Dan dia akan ngasih penentuan laba itu tiap 3 bulan, 6 bulan sekali ada ininya. Kan baca aja. Berapa labanya, berapa persen tuh biasanya, Pak? Dia bisa 10% lah. 10-15% itu harusnya bisa. Minimal dalam bisa. Setahun? Iya, dalam setahun. Oke juga ya, dari bank gitu ya. Tapi ada resikonya hilang. Ya, resikonya hilang. Nah, intinya adalah di sini kita diajari untuk tidak main masukin aja, tapi baca dulu bisnisnya. Dengan demikian, ini risikonya bisa jadi lebih kecil dibanding kita bangun bisnis sendiri di sebelah rumah. Karena bangun bisnis sendiri di sebelah rumah kan kita harus baru bangun dari nol. Ini bisnisnya udah jalan. Jadi, benar. Minimal nggak dari nol banget kan? Iya, karena kita dilatih untuk baca prospektusnya. Itu aja, baca prospektus. Ini ada profilnya segala macam. Sehingga tidak akan ada lagi. Kalau uangnya hilang gimana? Ya, makanya kita baca dulu prospektusnya. Gitu. Kita baca. Iya. Mesti beli kelas Pak Safir nih biar bisa belajar. Iya, benar. Tujuannya itu nanti kan ada ininya nanti ya. Aku pengen banget ikut makanya. Bahkan mungkin orang sekarang, kalau saya dulu Pak, waktu saya akhirnya saya tadi cerita ya, waktu saya udah mulai melek kan saya baca-baca buku dan lain-lain. Termasuk saya suka baca juga tabloidnya Pak Safir itu dulu. Jadi waktu saya dulu dokter umum, saya kan ingin supaya bisa punya investasi, saya dulu reksadana Pak. Karena dulu kan memang masih awal-awal berkarir ya. Reksadana kan bisa memungkinkan dengan duit yang kecil, lalu ikut main reksadana saham, reksadana campuran dulu. Iya. Bagus tuh reksadana, oke banget. Oke. Ngomong-ngomong, Dr. Sonia, ini saya percaya
ini bagus banget buat pasien-pasien kita, karena dari awal tujuannya saya adalah untuk bisa kasih insight ke pasien-pasien saya. Saya tiap hari dengar pasien-pasien saya itu, Pak Safir, bukan cuma keluhan kesehatannya, tapi juga keluhan mereka terhadap keuangan sekarang. Jadi saya ingin bisa punya insight buat mereka, dan saya yakin video ini akan bermanfaat buat mereka. Mereka kalau bisa, mereka akan ikut pelatihan Pak Safir nanti, supaya mereka bisa lebih melek keuangan dan bisa, karena mereka bisa lebih sehat dalam bentuk fisik juga, mental, psikis juga, karena mereka tahu cara ngatur duit yang baik. Ya. Betul. Pak Safir, saya sangat ingin ngobrol lebih panjang lagi, but I respect your time. Yes, thank you. Karena waktu adalah uang kan. Ya. Harus respect your time. Aku harap kita bisa ngobrol lagi nanti terusannya ya dengan Pak Safir ya. Yes. Thank you very much Pak Safir. Thank you. Pak Safir. Thank you Mas Ania. Ini bisa mendengarkan banyak ilmu hari ini. Ya. Jangan lupa kita main game ya. Kita main game. Oh iya. Main game. Ini bisa di Zoom nggak sih Pak Safir? Apa tempatnya? Bisa pakai Zoom nggak? Atau harus ke rumah Pak Safir atau bisa pakai Zoom? Oh, kalau pakai Zoom sih bisa. Ini dia tempatnya. Ya, wow, banyak banget. Kalau pakai Zoom nggak bisa ya? Main yang seru, game apa gitu? Nanti buat next time. Nanti buat ketemu nanti berikutnya. Ya. Oke. Mas Safir, God bless you. Tuhan berikan kesehatan selalu, sehat-sehat selalu, dan diberkati ya. Terima kasih Mas Safir. Selalu. Terima kasih. Selamat Thank berpuasa buat teman-teman. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Thank you. Tania juga. Thank you. Bye. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.